Nah, itu kerja Al-Khannas itu. Nah, lalu Al-Khannas itu sendiri siapa? Dijelaskan juga oleh Allah dalam surat itu. Al-Khannas itu minal jinnati wan nas. Yang kerjanya memasukkan bisikan ke dalam dada manusia itu, ada dia dari kalangan jin, ada dia dari kalangan manusia. Nah, ini yang akan kita kupas pada subuh ini. Satu dari kalangan jin. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 3 kata yang kadang kala dianggap sama. Nah, padahal ketiganya berbeda, tidak sama. Apa ketiga kata itu? Satu ada iblis, 2 ada jin, 3 ada syaitan. Nah, itu tidak sama, berbeda itu. Ya, iblis, jin, syaitan. Kita lihat dulu iblis. Nah, iblis itu adalah makhluk Allah yang pertama sekali memperlihatkan kekufuran dirinya kepada Allah. Jadi di antara semua makhluk, makhluk inilah yang pertama sekali menunjukkan kekufurannya, pembangkangannya, ketidakpatuhannya kepada perintah Allah. Nah, jadi ketika iblis itu bersama dengan para malaikat, Allah suruh untuk menghormat kepada makhluk yang baru diciptakan oleh Allah, yaitu Adam. Maka sungguh pun yang memerintahkan itu Allah, yang dilihat oleh iblis adalah Adamnya. Kepada makhluk seperti ini, saya harus menghormat. Nah, kalau bahasa Minangnya, ayo ndak babaun tunjuk ada. Ya, ndak babaun tunjuk ada. Ambolo ha. Nan kasuji menghormat ke makhluk modeko ha. Ayo ambek cahluh. Nah, begitu kata iblis. Nah, tentu kita ingin tahu apa gerangan faktor penyebab iblis merasa enggan, merasa keberatan, merasa tidak bersedia untuk memberi penghormatan kepada Adam, sungguh pun yang menyuruh itu adalah Allah. Nah, karena iblis melihat bahwa bahan baku asal kejadian dirinya itu lebih terhormat dibanding bahan baku yang menjadi asal penciptaan Nabi Adam ini. Ya. Jadi Allah bukan tidak tahu itu, Allah Maha tahu. Cuma Allah ingin bahwa kita manusia ini atau kita umat Nabi Muhammad ini tahu persis bahwa iblis itu tidak mau bersujud karena faktor ini. Nah, Allah tidak ingin menjelaskan faktor ini itu. Allah ingin langsung keluar dari mulut iblis itu sendiri. Nah, maka Allah tanya. Jadi bertanya di sini bukan tidak tahu jawabannya. Bertanya di sini semata-mata agar dari mulut iblis lah keluar alasan kenapa dia tidak mau bersujud kepada Adam. Allah tanya, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amaratuka? Hei iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud menghormat kepada Adam? Padahal aku loh yang menyuruhmu untuk bersujud itu. Nah, kata Allah begitu. Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu. Saya jauh lebih baik dibanding Adam. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Saya kan engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam cuma dari tanah. Jadi menurut iblis, api yang menjadi bahan baku asal kejadiannya lebih mulia daripada tanah yang menjadi bahan baku asal kejadian Nabi Adam. Jadi karenanya dia merasa tidak layak. Justru yang semestinya Allah suruh menurut pikiran iblis adalah Adam itu suruh menghormat kepada dia. Adam itu suruh bersujud kepada dia karena dia lebih terhormat. Nah, itu ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa dapat dalam hal ini. Dari semua pelajaran penting, 2 yang paling penting. Peristiwa tidak bersujudnya iblis kepada Adam, sungguh pun yang memerintahkan sujud itu bukan Adam. Yang memerintahkan sujud menghormat itu Allah. Ini bukan sujud untuk menyembah menghambakan diri, bukan. Sujud untuk memberi penghormatan kepada makhluk yang baru Allah ciptakan. Nah, ada 2 pelajaran sangat penting. 1, kenapa iblis tidak sujud? Karena dia merasa bahan bakunya tadi lebih bagus daripada bahan baku Nabi Adam. Nah,
Kekeliruan iblis di sini ialah dia membedah wahyu Allah dengan pikirannya. Jadi artinya apa? Pikiran kita, akal kita bukan alat bedah yang benar untuk wahyu Allah ini. Tidak. Jadi dia bedah. Ambo dari api, nyo dari tanah senyo. Ambo nan terhormat kulon harus sujud kayaknya. Itu akibat pembedahan. Jadi dianalisanya dengan pikirannya apa yang Allah perintahkan itu. Jadi tidak berlaku bagi iblis kamu siapa? Sami'na wa ata'na. Tidak berlaku bagi iblis itu. Sami'na wa ata'na itu. Kalau bagi orang mukmin, kalau sudah Allah yang menyuruh, tidak bisa dicerna akal, maka jawabannya cuma satu. Sami'na wa ta'na, tidak ada sikap lain. Kami dengar ya Allah wahyumu, lalu kami taati. Itu arti dari kata sami'na wa ta'na itu. Kami dengar lalu kami taati. Jadi tidak ada cerita dibedah dulu dengan akal. Tidak masuk akal, tidak ditaati. Nah itu iblis itu. Itu iblis itu. Jadi wahyu Allah bukan makanan akal. Wahyu Allah itu makanan iman. Ya. Nah, dalam sejarah Islam Bapak Ibu, ada dulu kelompok umat Islam yang membedah wahyu dengan akal. Mana-mana yang tidak sejalan dengan akalnya, wahyu itu lalu dia interpretasikan, dia takwilkan, dia artikan lain dari yang tertulis dalam Al-Quran. Siapa kelompok itu? Namanya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Jadi kelompok Mu'tazilah ini tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak dia bedah dengan pikirannya. Tidak sejalan dengan pikirannya, dia alihkan. Contoh, di dalam surat Al-Qiyamah ada satu ayat berkata, wujuhun yawma idzin nadirah. Wajah orang mukmin nanti dalam surga itu berseri-seri, ila rabbiha nazirah. Karena mereka diberi peluang menatap wajah Tuhannya. Nazirah, menatap wajah Tuhan. Tetapi oleh orang Mu'tazilah digunakan akal untuk membedah ayat ini. Menatap wajah Tuhan. Tuhan itu kan sesuatu yang non-dimensional. Sementara kita manusia ini dimensional. Itu artinya apa? Kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruang, waktu, tempat. Sementara Allah itu kan tidak terbatas. Sesuatu yang terbatas mustahil bisa menatap sesuatu yang tidak terbatas. Nah itu kata Mu'tazilah itu. Kita ini kan terbatas nih. Apa yang di balik dinding kan tidak bisa kita lihat. Kalau Allah itu enggak, dia tidak terbatas. Jadi tidak mungkin kita yang terbatas ini bisa memandang, menatap wajah sesuatu yang tidak terbatas. Nah itu kata Mu'tazilah. Mu'tazilah lupa bahwa ayat itu ayat tentang akidah. Kalau akidah itu bukan makanan akal. Tidak bisa dicerna. Sebagaimana Mu'tazilah tidak meyakini adanya azab kubur. Karena bagi Mu'tazilah azab kubur itu mustahil. Mana ada azab kubur mustahil itu? Satu, kapan kita diazab? Diadakan dulu sidang di akhirat. Dihisab dulu. Belum ada hisab kok sudah diazab. Berarti Allah tidak adil. Nah, itu satu kata Mu'tazilah itu. Yang kedua, Allah makin tidak adil kalau ada azab kubur karena apa? Karena contoh nih, Qabil yang dosanya cuma satu, yaitu membunuh Habil, dengan Dajjal yang dosanya bejibun, nanti di penghujung zaman, itu kan tidak imbang jumlah dosa. Tetapi mana yang lebih lama menjalani azab kubur? Qabil, karena dia sudah lama wafat. Jadi semenjak wafat diazab terus sampai hari kiamat. Sedangkan Dajjal tidak berapa lama setelah dia wafat, ini dosanya bertumpuk nih. Tidak berapa lama, mungkin beberapa tahun atau beberapa puluh tahun setelah dia wafat, dunia langsung kiamat. Bandingkan dengan Qabil yang hidup di awal zaman dulu. Nah, jadi berarti sangat tidak adil Allah kalau ada azab kubur. Dajjal yang dosanya sangat banyak, azab kuburnya berlangsung sebentar. Qabil yang dosanya cuma satu, azab kuburnya berlangsung sangat lama. Jadi Allah nggak adil. Kata akalnya Mu'tazilah, bukan kata Allah, bukan kata Rasulullah. Kata akalnya Mu'tazilah. Nah, Bapak Ibu, baik azab kubur
baik soal melihat Allah di akhirat itu adalah urusan iman, bukan urusan akal. Adalah sangat keliru bila akal yang difungsikan di sini. Nah, ya harus iman yang difungsikan. Nah, mari kita bedah pula pendapat Mu'tazilah tadi. Kita tunjukkan kekeliruannya. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah benar Allah itu tidak adil kalau diazab orang sebelum dihisab di akhirat? Nah, berarti Mu'tazilah tidak menguasai Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sudah katakan, innallaha sari'ul iqab. Apa artinya? Sesungguhnya Allah sangat cepat memberikan iqab, memberikan azab. Iqab itu artinya sanksi hukum, azab. Sangat cepat memberikan azab. Tidak perlu tunggu di akhirat, tidak perlu tunggu di kubur, di dunia ini diazab. Nah, Allah contohkan dalam Al-Quran, misalnya ada Qarun, ada Fir'aun, ada siapa lagi? Abu Lahab, dan sebagainya. Abu Jahal. Mari kita lihat satu persatu. Misalnya siapa? Qarun. Qarun ini membangkang. Tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi bagi Bani Israel, zakat itu 10%, Pak. Bagi kita umat Nabi Muhammad, zakat cuma 2,5%. Jadi apa kata Qarun ketika utusan Nabi Musa datang kepadanya? Sampaikan kepada Musa itu, saya bisa kaya raya begini, bukan karena Tuhannya Musa yang memberi saya rezeki, bukan. Ini karena ilmu saya lah, saya bisa dapat harta sebanyak ini. Dengan ilmu saya bisa kaya, bukan dengan pemberian Tuhannya Musa. Jadi sampaikan kepada Musa itu, saya tidak bersedia mengeluarkan zakat. Nah, itu jawab Qarun. Apakah tunggu di akhirat, tunggu di kubur Allah azab Qarun? Tidak, di muka bumi ini diazab langsung. Bapak Ibu tahu, zaman dulu itu harta bergudang-gudang. Gudang itu dikunci. Kunci, jumlah kuncinya tidak bisa dipikul oleh 2 orang. Nah, berapa jumlah anak kuncinya itu? Anak kunci gudang itu. Tidak tanggung banyak jumlah gudang hartanya. Harta itu bukan cuma kepeng aja, segalanya, perhiasan apa. Luar biasa. Nah, bagi Allah mudah menurunkan azab. Apa azab untuk Qarun? Dijadikan bumi tempat dia berada itu amblas. Amblas, lalu muncrat air. Muncrat air, berubah air tadi jadi danau. Ah, dinamakan sampai sekarang di Mesir itu apa? Danau Qarun namanya. Kalau orang Indonesia menggali tanah di belakang rumah, dapat perhiasan, dapat itu apa namanya? Harta karun. Nah, dari situ asalnya itu. Dari nama Qarun itu. Qarun. Ya. Jadi kalau pengen kaya, pemerintah Mesir gampang saja. Tinggal menggali danau Qarun. Nah, dapat harta si Qarun itu. Ya, tapi tidak pernah dilakukan itu. Nah, itu di dunia sudah diazab. Nah, terbantahkanlah pandangan Mu'tazilah tadi. Harus di akhirat pula diazab. Enggak. Allah sangat cepat memberikan azab. Kita lihat pula Fir'aun. Fir'aun itu diazab Allah dengan cara apa? Padahal dia fisiknya kuat luar biasa. Nah, diazab oleh Allah dengan gelagapan di permukaan laut. Nah, lama itu terjadi peristiwa azab Allah itu menjelang dia mati. Air laut itu air asin loh, rusak paru-parunya. Itulah sebabnya jasad Fir'aun dibawa dari piramid ke Paris. Dibedah dadanya itu di Paris, lalu walaupun sudah mayat, sudah mumi, diperbaiki bagian dadanya itu karena rusak itu. Nah, yang memperbaiki ini siapa namanya? Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang dokter ahli bedah. Dia yang dipercaya oleh pemerintah Prancis untuk membedah jasad Fir'aun. Akibat membedah itulah dia masuk Islam. Nah, ya, jadi ada 2 tokoh di Prancis itu yang paling terkenal masuk Islam. Satu Profesor Dr. Maurice Bucaille ini. Yang kedua itu adalah Profesor Dr. Jacques Cousteau. Nah, jadi begitu, kalau dari luar Islam masuk Islam itu orang hebat-hebat. Kalau dari Islam masuk Kristen misalnya, orang sangat tidak hebat. Nah, ya. Kenapa mati? Jadi kalau dari kalangan orang yang Muslim,
pindah agama masuk Kristen, nah itu adalah orang yang biasanya kalau tidak miskin, kalau tidak kawin. Nah, itu masuk Kristen dia. Karena miskin atau karena kawin. Nah, contoh kawin siapa? Sudomo. Dia tidak miskin. Ya, dia kapten kapal. Tetapi masuk Kristen karena kawin dengan orang Kristen. Nah, di hari tuanya kembali masuk Islam, Sudomo, kemudian tampak serius, sungguh-sungguh keislamannya, sampai akhirnya dia dipilih oleh Pak Harto untuk jadi ketua rombongan jamaah haji Indonesia, Amirul Hajj Al-Indonesi. Nah, ya jauh sebelum beliau wafat itu, bertobat kembali. Semoga Allah terima tobatnya. Bapak Ibu rahmatullah, kita kembali lagi. Abu Jahal, Mustafa Kemal Atatürk, sampai hari ini info yang kita dapatkan, kuburannya busuk. Abu Jahal di Mekah kuburannya, Mustafa Kemal Atatürk di Turki kuburannya, nah itu busuk kuburannya. Nah, sehingga walaupun sudah dimuseumkan kuburannya itu oleh pemerintah Turki, itu setiap pagi dan petang disemprotkan parfum yang luar biasa wanginya, tapi kata pengunjung tetap saja tercium aroma bangkai yang luar biasa busuk. Nah, itu contoh azab di muka bumi. Sudah mati dia, masih saja orang dapat mudarat dari keberadaan jenazahnya. Ya, Abu Jahal dan Mustafa Kemal Atatürk. Jadi intinya apa? Azab itu tidak harus tunggu di akhirat. Nah, terbantahkanlah pandangan Mu'tazilah tadi yang mengatakan dihisab dulu. Nah, bagaimana dengan Qabil dengan Dajjal tadi? Kan Qabil sudah lama wafat, berarti lama berlangsung azab kuburnya sampai kiamat. Kalau Dajjal sebentar mati, dunia kiamat, kan berarti sebentar dia menjalani azab kubur. Kan itu kata Mu'tazilah. Nah, itu gimana itu logikanya? Bukan tidak bisa dibantah dengan logika, amat sangat bisa. Begini, waktu bagian dari ciptaan Allah. Bagi Allah terhadap apapun yang jadi ciptaannya, dia maha kuasa. Termasuk terhadap waktu. Bagaimana maha kuasa Allah terhadap waktu? Allah bisa membuat waktu itu yang sangat lama menjadi terasa sangat sebentar oleh manusia. Ada dua contoh dalam Al-Quran itu. Satu contohnya adalah Nabi yang dipertuhan oleh orang Yahudi. Siapa itu? Enggak, Nabi dipertuhan oleh orang Yahudi. Kalau Nabi Isa itu oleh orang Nasrani itu. Putra Allah juga. Ada pula Nabi yang dianggap putra atau diyakini sebagai putra Allah oleh orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah. Uzair namanya. Nah, Uzair ini menurut surah Al-Baqarah dia lewat di sebuah desa. Lalu nampak desa itu sudah hancur lebur. Dulu dia pernah ke desa itu makmur. Sekarang desa itu hancur lebur. Jadi Uzair ini kemudian bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana cara Allah bisa membuat desa ini kembali makmur? Sementara dia sudah gersang, tandus begitu. Mustahil, dulu tanahnya subur segala macam. Ada riwayat, itu adalah desa yang tempat umat Nabi Lut. Ditenggelamkan Allah. Kan umat Nabi Lut ini homoseksual. Nah, diazab oleh Allah dengan cara, sama seperti siapa tadi? Qarun, ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi. Umat Nabi Lut. Nah, jadi tanah gersang aja lagi, tidak ada rumput, tidak ada segala macam. Gurun pasir saja nampak oleh Uzair ini. Gimana cara Allah nanti membuat ini bisa subur lagi sehingga bisa masyarakat domisili lagi di sini? Lalu Allah wafatkan Uzair. Diwafatkan benar-benar, dimatikan, dicabut nyawanya. Nah, lalu setelah 100 tahun kemudian dimasukkan lagi nyawa ke dalam tubuh Uzair. Bangun dia. Lalu Allah tanya, "Ya Uzair, berapa lama kamu tadi di sini?" Uzair katakan, "Sebentar, paling setengah hari." "Tidak. Lihat, itu keledaimu." Lihat keledainya, sudah berserakan tulangnya. Tulang keledai sudah 100 tahun mati. Sudah berserakan tulangnya. Di atas gurun pasir itu. Nah,
lihat terus tulang-tulang keledaimu. Dilihat terus. Tulang-tulang itu saling kejar-mengejar. Bersatu tulang, membentuk kerangka keledai. Datang saja daging entah dari mana, datang kulit, datang bulu. Berdiri. Lalu jadi keledai hidup kembali. Allah katakan kepada Uzair, kadzalika yuhyillahul mauta. Begitu cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nah, baru Uzair bertaubat kepada Allah. Dulu meragukan kemahakuasaan Allah. Baru cara Allah memanuan desa aku balik kuah. Sedang Jumato Kapalo disaksikan dek Uzair. Kerangka-kerangka nalabasirakan tua, bisa hidup balik. Engkau berada di sini sudah 100 tahun dek Uzair. Nah, dia merasakan cuma setengah hari yang 100 tahun. Begitu pula antara Qabil dengan Dajjal tadi. Qabil bisa merasakan sebentar azab kubur yang lama gitu. Nah, kita lihat pula siapa? Pemuda-pemuda di Gua Kahfi. How long time they at there? Berapa lama mereka di sana? 309 tahun. Yang mereka rasakan berapa? Sebentar. Bukan tahunan, sebentar. Cuma perut terasa lapar. Gitu. Karena perut terasa lapar, disuruhlah salah seorang temannya pergi beli makanan ke pasar gitu. Kali tak parit juga lalu. Beli nasi lah. Keluar kepeng. Sampai sudah beda aja enggak seperti dulu dia sudah beda segalanya. Beli nasi ya kira-kira bagi kita dibungkuskan nasi gitulah. Beli nasi 7 bungkus Pak, yuk lah dibungkus nasi 7 sambahnya kira-kira gitu kan. Bikola sudah dibayar. Ini uang masa lalu ndak laku ini. Heran aja si apa itu. Akhirnya ditanya, "Pak dari mana?" Gini, tunjukan lah. Rami-rami orang kasinan. Gitu. Jadi, mereka merasa berapa? Sebentar tadi. Faktanya berapa? 309 tahun, 3 abad lebih. Begitu Allah Maha Kuasa terhadap waktu. Allah bisa tarik ulur bagaikan karet waktu itu. Waktu bisa ditarik ulur oleh Allah bagaikan karet. Karet kan bisa ditarik ulur, karet. Begitu Maha Kuasa Allah terhadap waktu. Jadi tidak usah pula Mu'tazilah itu bingung bagaimana Qabil diazab lama, Dajjal diazab sebentar, dunia kiamat. Waktu Allah yang punya. Allah menciptakan waktu. Allah Maha Kuasa terhadap waktu. Yang lama dirasakan sebentar, yang sebentar bisa dirasakan lama. Begitu Allah Maha Kuasa. Jadi tidak berlaku akal manusia itu. Akal iblis juga tidak berlaku. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran tentang akal. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian hai manusia tidak diberi ilmu kecuali amat sangat sedikit. Jangankan manusia, malaikat saja tidak tahu. Tidak berilmu malaikat. Ya. Jadi la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang pernah kau ajarkan saja ya Allah. Lalu Allah perintahkan Adam untuk apa? Mengajarkan semua nama benda yang ada di dalam surga. Diajarkan. Jadi manusia pernah jadi guru malaikat. Nabi Adam jadi guru para malaikat. Diajarkan ini namanya, ini nama, ini pohon, ini. Diberitahu namanya semua oleh Nabi Adam kepada malaikat. Jadi kalau begitu, Bapak Ibu rahimakumullah, logika bukan alat yang benar untuk membedah wahyu. Itu buktinya, sudah bisa kita buktikan tadi. Di situ kekeliruan iblis menggunakan logika, dan budak iblis di muka bumi dari kalangan orang muslim dulu adalah Mu'tazilah. Begitu juga kalau ada orang Islam tidak percaya ada azab kubur, berarti dia tidak seorang muslim yang benar. Ya, karena azab kubur itu disebut dengan jelas dalam Al-Quran, dengan jelas dalam hadis Nabi. Banyak hadisnya, banyak ayat-ayatnya, ada 13 ayat itu. Salah satu di antara ayat itu apa? Wan naru yu'raduna 'alaiha. Api neraka itu didatangkan ke dalam kubur itu. Baik pagi maupun petang. Jadi diazab dia dengan mendatangkan api ke dalam kuburnya. Itu kata Al-Quran. Jadi kalau orang tidak percaya azab kubur, tidak percaya pada Al-Quran, percaya pada sunnah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus diperbaiki itu kepercayaan yang keliru itu. Kita kembali lagi. Jadi tadi siapa? Iblis adalah makhluk
Yang pertama sekali di antara semua makhluk yang Allah ciptakan yang menunjukkan pembangkangan kepada perintah Allah. Nah, kalau kita membangkang pula kepada perintah Allah, atau kita gunakan pula logika kita untuk menolak ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, tanpa kita sadari kita ahli waris iblis. Satu itu. Yang kedua, pelajaran berharga dari situ adalah bahwa iblis itu sombong. Aba wastakbara. Dia enggan bersujud kepada Adam dan dia menunjukkan kesombongannya. Nah, sombong itu karena itu tadi, bahan baku asal kejadian. Nah, menurut dia lebih mulia daripada Adam karena bahan bakunya lebih mulia daripada bahan baku penciptaan Adam. Maka dia banggakan bahan bakunya itu, lalu dia tidak mau patuh pada perintah Allah. Bayangkan akibat sombong, Pak. Perintah Allah pun tidak dipatuhi kalau sudah sombong. Sampai seperti itu. Ya, jadi sombong itu kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari ada dua. Satu, ghamtun nas, memandang rendah kepada sesama manusia. Nah, contoh ucapan memandang rendah apa? Siang ecean, si anu tu ndak cak Allah je tu dah. Nah, itu memandang rendah namanya. Ya, ndak cak Allah je tu dah. Lain saya ke patang baru. Patang ko salemonya saya lentapuih dia nyoleh. Lawak iyo awak lah manusia tiga zaman. Awak lah manusia tiga zaman. Lah tentu dia awak asam garam kehidupan gua. Pajak tu anak kajalih dia tu. Itu ucapan sombong itu. Disadari atau tidak disadari? Ucapan sombong itu. Memandang rendah kepada sesama manusia. Nah, padahal yang membedakan itu kalau di sisi Allah kan bukan senioritas itu. Tapi yang membedakan kualitas takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kalian itu adalah yang paling tinggi kualitas takwanya. Jadi bukan yang paling senior, yang datang dari suku A, suku B, yang dari Sidi, nembadagi Sidi badagi Sidi we sultan jenye. Awak Sidi, malah ke sama awak johe. Itu ajaran Hindu itu, tidak ajaran Islam itu. Hindu memang berkasta-kasta. Hindu memang berkasta-kasta. Dan Islam tidak ada kasta. Ya, tidak ada kasta. Jadi, oleh karenanya apa? Sombong itu satu apa tadi? Ghamtun nas, memandang rendah kepada sesama manusia. Nah, pertanyaan timbul, kenapa orang memandang rendah kepada sesama? Nah, sama dengan iblis tadi. Dia punya kelebihan. Ya, jadi kalau begitu, nikmat Allah berupa kelebihan yang ada pada kita, potensinya sangat besar mengantarkan kita jadi orang sombong. Karena setiap nikmat yang berpotensi mengantarkan kita kepada sombong itu, kalau tidak kita waspadai, kita jadi sombong, maka wajib diwaspadai. Segala nikmat Allah ini wajib kita waspadai. Supaya kita tidak jadi budak iblis, sombong. Bagaimana cara mewaspadai? Yang penting. Cara mewaspadai segala nikmat ini supaya tidak mengantarkan kita kepada sombong. Satu, sadari nikmat ini ujian iman ini. Orang kalau normal, Pak, akalnya kalau normal, tidak ada orang yang ingin gagal menghadapi ujian. Semua orang pasti ingin lulus ujian. Tetapi karena tidak sadar bahwa nikmat adalah ujian iman, banyak yang tidak lulus. Dia pandang rendah orang lain. Ya, di kantor-kantor terasa betul itu. Kalau nan saki itu istri kepelukan tu atau anaknya, wah bagaduru tu ke rumah saki hari itu juga. Tapi kalau nan saki itu cuma pegawai bawahan, apalagi dia masih honor pula, belum pegawai tetap masih honor. Saki, jangankan istri inyo mana lah saki umpamanya tu itu. Misalnya gak bertiga berampe lah saya, kami wakil dari kantua gitu saya. Ya, jadi nampak begitu ajaran Hindu itu masih jadi kebudayaan dalam masyarakat Islam gitu. Dibudayakan dalam masyarakat Islam. Membedakan manusia berdasarkan statusnya itu. Ya, nampak sekali. Itu tidak boleh. Kita kembali lagi. Jadi apa tadi itu? Waspadai setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara sadari itu ujian iman. Kalau kita sadari itu ujian iman, kita pasti ingin lulus.
Kalau kita ingin lulus, kita tidak ingin dengan nikmat yang ada ini memandang rendah terhadap sesama. Satu itu. Yang kedua, sadari, tidak ada nikmat ini yang abadi. Pasti kalau tidak nikmat pergi dari kita, atau kita yang pergi dari nikmat dengan cara kita wafat. Tinggallah nikmat itu. Ya, tidak ada yang abadi. Kalau tidak nikmat pergi dari kita, kalau tidak kita yang pergi meninggalkan nikmat itu. Pasti itu. Tidak ragu-ragu itu. Ya. Kalau nikmat meninggalkan kita, gimana caranya? Kebakaran, banjir, galodo, dimaling sama penjahat, terjadi tsunami, selesai, habis semua nikmat. Ya, kalau nikmat sehat, jatuh sakit, terbaring di rumah sakit, pakai infus, pakai alat bantu nafas dan sebagainya, hilang nikmat, pergi dia dari kita. Atau kitanya yang wafat sehingga nikmat tinggal, tidak bisa kita nikmati lagi. Nikmat itu kadang aduh mati oleh Pak, tidak bisa dinikmati oleh Pak. Contoh tadi itu nyoba infus, nyoba pakai alat bantu nafas, terbaring di rumah sakit. Paguno aja lah auto Alphardnya kok. Takkan tidak bisa. Auto Alphard kok tidak paguno lah. Rumah batingke, rumah mewah kok tidak paguno lah. Kepeng banyak di bank pasimpan tidak paguno lah. Tidak bisa menolongnya dah. Dia ke dunia bro itu Lun dia kira lah. Tidak bisa kepeng ku menolongnya dah. Pak dokter cegakkan nambo kepeng banyak di bank, tidak bisa. Di dunia baru kepeng tidak bisa lah bermanfaat awak. Kok nolong dia kira. Ya jadi sadari nikmat itu hanya relatif sementara, tidak abadi itu. Masa dengan sesuatu yang tidak abadi kita akan merendahkan orang lain? Sangat tidak benar itu tindakannya. Nah, itu kedua yang kita sadari. Nikmat tidak lestari. Yang ketiga, itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Kita cuma apa? Dipinjami untuk hak pakai oleh Allah. Segala nikmat ini cuma kita pakai, bukan milik kita. Milik Allah semua ini. Diri kita pun bahkan milik Allah. Masa kita mau berbangga-bangga dan merendahkan orang lain dengan sesuatu yang bukan milik kita? Geleng-geleng kepala, malaikat ngelihat aku lah manusia gua. Iko baru nanti pinjami ya, lah saling memandang rendah lain ke sesamanya. Nggak ngerti wadah. Kecek malaikat geleng-geleng kepala celik perangai. Orang yang sombong tadi itu. Ya. Jadi satu sadari nikmat Allah ini ujian iman bagi kita. Yang kedua sadari nikmat itu tidak lestari. Yang ketiga sadari apa? Nikmat itu bukan milik kita tapi hanya sekadar pinjaman untuk kita pakai. Pinjaman dari Allah kepada kita untuk kita pakai. Nah, jadi harus dipakai sesuai ketentuan dan kemauan Allah, bukan sesuai dengan ketentuan dan kemauan kita pribadi. Sebab sering ketentuan dan kemauan kita pribadi itu berbenturan dengan ketentuan dan kemauan Allah. Maunya kita begini tapi maunya Allah begitu. Berbenturan dia. Jadi oleh karenanya patuhi saja ketentuan yang punya. Kita cuma dipinjami. Ya. Nah, itu yang akan membuat kita tidak lagi sombong. Kalau kita sadari yang tiga itu tentang nikmat Allah yang berpotensi membuat kita kepada sombong itu ya. Tidak boleh itu. Harta, ilmu pengetahuan, skill, garis keturunan. Tidak boleh membuat kita sombong itu. Ya, itu pinjaman saja dari Allah untuk melihat siapa yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya dengan nikmat yang pinjamkan Allah ini. Nah, gitu. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua kata Nabi, sombong itu ialah batarul haqq, menolak kebenaran. Lajalih ke kebenaran gua ditolak gua. Nah, mari kita lihat contoh dalam Quran tadi. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Kenapa mereka menolak kebenaran? Karena kebenaran itu Nabi yang membawanya. Dari Allah sumber kebenaran itu. Ditolak oleh mereka. Apa argumentasinya itu? Kok tidak mau menerima kebenaran itu? Bapak Ibu rahimakumullah, satu faktor gengsi. Gengsi. Musa nan miskin tuluhan nang kamatur-aturi duit awak kayu gadang kuah, awak rajo di rajo. Musa miskin mularai inyuluk kamatur-atur awak, ndak bau tunjuk ada. Nah, itu tadi itu satu itu. Kita lihat juga Abu Jahal dan Abu Lahab. Iko Muhammad kok kemenakan awak, kemenakan lawan kamatur mama, ndak masuk dakan.
Patang ko patang ko baru Muhammad ko penggembala kambingnya ko. Pengembala kambingnya patang ko baru akini nyolo ka matur-aturi di awak. Hendak isa terima dah. Nah itu. Jadi artinya apa? Menolak kebenaran itu karena faktor gengsi saja itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa orang menolak kebenaran? Kalau dia terima kebenaran, tambah langkah. Segala ndak buliah lai. Hawa nafsunya masih niu melestarikan yang lahnya biasakan salamuko. Kalau diterima kebenaran, tapaso yang lah dibiasakan salamuko, ndak buliah di kerajaan lai. Ya, awak biasa mendo-mino di lapau. Bataruah siana manang minum teh talua dengan gratis. Nang kalah membayar. Bayar teh talua. Kini kalau rajin lo kamu saji menengah kaji itu ndak boleh main domino bataruah kau lah. Ndak mau kamu saji dah. Dulu selah ceknyo kau orang nang kape kamu saji nama ajaknya kau. Bebas memang kau dulu. Sepio sesama muslimnya mah. Yo kalau kamu saji lo mbo biko masuk serugo lo mbo pade ame serugo tu. Takut lo serugo kau pade di manusia. Pade ame serugo kau. Dulu saya lah cing. Ada begitu, ada orang Minang tuh. Ya. Jadi orang menolak kebenaran karena belum ingin kemauan, kebiasaan yang telah dia lakukan selama ini dibatasi, dilarang. Nggak mau dia. Supaya kemudian kebiasaan itu bisa berlangsung terus, maka kebenaran harus ditolak. Nah, itu sebabnya itu. Ya, nggak mau dia menerima kebenaran. Kau ndak boleh kau dopak, kau sihir namanya kau syirik kau mah ndak boleh dah kau. Itu tadi. Isu lah gaek tu baik wak. Banyak saya jawab orang Minang kau. Isu lah gaek tu. Yakinnya meninggal ke gaek. Lala gaek baru kau meninggal. Ndak ada tu artis tu sedang lalu sajam sudah baca Al-Quran tu lalu sajam baru meninggal Ndak ada riwayat penyakit A, penyakit B, penyakit C, ndak ada dah. Itu yang ajal itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itulah tiba, sadat tiak ndak akan dimajukan, sadat tiak ndak akan diundur. Jadi ndak ada itu setelah tua baru mati, nggak ada itu. Muda-muda banyak orang mati muda-muda. Ya. Jadi ndak harus setelah tua mati itu. Jadi bagaimana dia bisa berkata, "Dah tua esok terbaik, Wak." Seolah-olah dia masih hidup di kala tua gitu. Yakin betul dia. Padahal ajal itu tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Gitu. Ya. Ada dosen saya dulu Pak, sedang khutbah Jumat matinya. Dosen saya di Fakultas Syariah dulu di Padang ini. Jadi beliau ini selain dosen dia juga ustadz. Sedang berkhutbah Jumat di mimbar. Lalu selesai. Ada lagi mantan kepala Kanwil Depak, kepala Kanwil Depak, Sumbar. Setelah pensiun, lalu beliau tetap tinggal di Padang. Balanjo ke pasar pagi di Purui, Raden Saleh. Jadi dari Anukoha, dari rumah beliau di belakang Telkom, lurisnya tembus sampai ke Raden Saleh. Waktu parkir, babunyi klakson ke Tarwih. Tukang parkir tadi yang mengemandoan mendaki, Pak. Tapi babunyi jo klakson ketaruh. Rupanya kan yang kau letak tadeh ke setir. Jadi tentu babunyi setaruh klakson kau dia tandeh kan yang Pak. Ndak ada reaksi. Hanya cigo tak tu. Panggil kan kawannya. Ya kan kawan? Kira ndak boleh. Ndak boleh. Begitu saja cara wafatnya. Mantan kepala Kanwil Depak Sumbar itu lama aja kepala Kanwil sekian tahun sampai pensiun. Ya, gampang. Jadi ajal itu datang apa? Tidak perlu setelah tua. Tidak perlu setelah tua. Bisa di kala muda sedang aktif, sedang di puncak karir meninggal. Banyak itu gitu. Ya, banyak itu artinya lebih dari 10, lebih dari 20 yang kita tahu. Dari kalangan selebriti aja berapa banyak itu. Ada dulu namanya Richie Ricardo. Ya, ada macam-macam nama artis itu. Waktu saya masih muda-muda itu hafal dulu itu. Hafal dulu itu. Masih muda-muda sudah wafat mereka.
Bapak Ibu, jadi apa? Jangan tolak kebenaran karena hanya ingin melestarikan dosa. Jangan. Ya, tidak boleh. Dosa bukan untuk dilestarikan, tapi untuk dihindari. Jadi orang menyampaikan kebenaran kawa itu, satu, tandanya peduli, dua, tandanya sayang. Ya, jadi bukan karena banci, tidak. Orang menyampaikan kebenaran itu tanda peduli. Begitu juga kepada kita. Disampaikan orang kebenaran kepada kita karena dia peduli kepada kita. Nah, dia sayang kepada kita. Kalau tidak dicuekin saja, kerajaan ketujuh. Isna ma syi'ta, kerajaan yang ketujuh. Isna ma syi'ta. Perbuatlah apa yang Anda suka. Nah, itu tanda tidak peduli itu, tanda tidak sayang tuh. Tapi karena awak bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Nah, kalau bersaudara tentu peduli dan sayang. Disampaikan yang benar ini. Malah dia merasa dia dikritik yang destruktif, bukan kritik yang dia rasa konstruktif. Akhirnya dia menolak. Itulah ibilino kerajo detinya tuh. Ya. Iblis kajiyo lah dari zaman 6. Alun kajiyo soal jin lah, alun kajiyo soal setan lah. Kan tadi itu jin, setan, manusia. Kan itu tadi itu Aceh iblis barunya lalu sehari zaman 6. Jarum jam kau nak mau berhenti. Berjalannya tadi Pak. Ini kalau berhentinya Bapak dicabut baterai Bapak baru berhenti. Sebelum diakhiri kok ada yang bertanya soal iblis, silakan Bapak Ibu. Iblis kaji cek baru jo. Tu alun seluruh aspek tentang iblis pakai jilid tu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan kalau menurut yang kita informasi, iya Pak. munculnya nanti pada saat akhir-akhir dunia. Iya Pak. Terjadilah nanti perseteruan Mahdi. Turunnya Nabi Isa. Iya Pak. Jadi Dajjal itu masih hidup ini atau meninggal. Dan Dajjal itu kalau menurut kan akhir-akhir nanti minum mempengaruhi seluruh umat. Inilah Tuhan. Baik, jadi Dajjal itu Pak Ibu banyak diberitakan dalam hadis, termasuk dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bisua dunia kiamat lai, barunya lai ya Pak. Ini lo nadonya lai. Cuma Dajjal kecil-kecil banyak, Ibrahim Netanyahu misalnya. Iya itu Dajjal kecil-kecil itu. Kalau saya itu Presiden Amerika ya kan, yang menyerang Irak tuh. Itu Dajjal kecil-kecil, tapi Dajjal yang masuk dalam hadis itu pada penghujung zaman dia nanti hadir. Pada pada Dajjal itu ada ciri khas secara fisik. Satu di antara alis matanya itu tertulis kafir dalam tulisan Arab, kafir bukan tulisan Latin. Satu itu cirinya. Ciri kedua adalah matanya sebelah kanan itu bola matanya keluar sehingga tergantung-gantung, lalu dia pakai penutup. Jadi matanya yang sehat itu cuma sebelah kiri saja. Itu cirinya dalam hadis. Lalu berikutnya dia bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Itu bisa kita maklumi. Kalau zaman Nabi tidak bisa dimaklumi itu oleh para sahabat Nabi. Kalau sekarang bisa dimaklumi, ada jet pribadi, ada ini, gampang itu. Pindah tempat itu secara cepat itu. Pesawat Concorde saja yang pernah diciptakan oleh manusia itu kecepatannya 2 kali suara Pak. Suara kan sekarang orang ngomong sekarang kedengaran. Ini 2 kali kecepatan suara. Sulit kita bayangkan itu cepatnya itu. Itu sekarang, apalagi di penghujung zaman, teknologi makin maju. Semua orang sudah pada putus asa di muka bumi terhadap kekejaman dari Dajjal ini, kebiadaban dari Dajjal ini.
Dikala itulah Allah mengutus Imam Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi Al-Muntazar ini namanya Muhammad bin Abdullah namanya, sama dengan nama Nabi. Imam Mahdi itu gelarnya imam, ya pemimpin, Mahdi yang diberi hidayah, Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Itu gelarnya. Imam Mahdi Al-Muntazar namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu dia sendirian tidak sanggup mengalahkan Dajjal dan bala tentaranya. Maka Allah lalu kirim kemudian siapa? Allah kirim kemudian Nabi Isa. Nabi Isa bekerja sama dengan Imam Mahdi, akhirnya berhasil mengalahkan, membunuh Dajjal. Yang berhasil membunuh Dajjal bukan Nabi Isa, tapi Imam Mahdi. Kerjasama. Setelah Imam Mahdi dan bala tentaranya dikalahkan, kemudian ya wafatlah Imam Mahdi, wafatlah Nabi Isa, makmurlah kehidupan, mencari orang yang akan menerima zakat payah. Nampak orang penampilannya agak sederhana, kita datangi, Pak, ini orang menerima zakat ambo, Pak. Ndeh ambo lah payah lo lah sebulan lebih lo cari orang. Untuk menerima zakat ambo enggak bisa dong, enggak sobok dong. Jadi saking sejahteranya, Pak, payah mencari orang tuh menerima zakat, semua orang kaya raya semua. Gitu. Itu sudah dekat kiamat itu. Itulah Dajjal itu, Pak. Jadi dia mati di tangan Imam Mahdi, tapi karena sudah dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Dia Nabi Isa kalau mati, bagi Allah dalam mati itu mudah maiduan. Banyak dalam Quran contohnya tuh. Termasuklah Uzair, termasuklah paman yang dibunuh keponakannya, lalu dihidupkan dengan ekor sapi, sehingga dia hidup lagi, lalu dia menceritakan bahwa yang bunuh saya keponakan saya ini. Itu sebabnya bernama surat Al-Baqarah, surat sapi betina, karena ekor sapi betina itu dipotong, setelah disembelih sapinya, dengan itu dicambuk oleh Nabi Musa tubuh si paman ini sehingga hidup lagi. Itu panjang pula ceritanya, 2 SKS pula itu. Dajjal itu 6 SKS semestinya itu, Pak. Ko iblis cieknya lah lakukan 6 leweri. Jadi gitulah sekilas tentang Dajjal itu, Pak. Dia laki-laki, dia di ujung zaman, sekarang belum ada. Nanti dia akan jadi pemimpin dunia, tapi pemimpin yang durjana. Lebih durjana pula daripada Raja Jawa ini, Pak. Gitu. Yalah Bapak Ibu lah nas peramperi. Jadi insyaallah pekan depan dapat kita lanjutkan lagi kajian kita tadi tentang baru iblis ya. Jadi jin belum, setan belum kita bahas. Apalagi khannasnya yang dari kalangan manusia belum. Mudah-mudahan Senin depan dapat kita lanjutkan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.